perspektif masyarakat, mendudukkan Polri untuk berada di tengah masyarakat dengan perspektif masyarakat, positioningnya di masyarakat itu penting. Sehingga seluruh kebijakan Polri, seluruh penindakan Polri harus berpegang pada kebutuhan masyarakat, baik itu soal penegakan hukum, soal ketertiban, soal penanganan atau pengendalian massa, dan pelayanan masyarakat. Reformasi yang kami ajukan tidak hanya pada level wajah saja apa yang dibuka seperti hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat seperti pelayanan administrasi dan lain, tetapi pada level struktural bagaimana pimpinan itu bisa menguasai atau memiliki kapasitas manajemen tata kelola yang baik termasuk dalam hal pengawasan di tubuh Polri itu sendiri dengan melibatkan masyarakat. Jadi banyak yang kami sampaikan masukan tadi, tapi yang paling fundamental karena ini levelnya presiden mendefinisikan pasal 30 itu bagaimana menurunkannya ke Undang-Undang Polri dan mana yang perlu direvisi karena sudah banyak juga putusan Mahkamah Konstitusi dan juga undang-undang sektoral yang lain yang kemudian memberikan Polri tanggung jawab lebih, sementara pengawasannya tidak mengikuti perkembangan kewenangan dari Polri itu sendiri dan belum ada jaminan partisipasi dari masyarakat. Oleh karenanya terus menghadapi situasi seolah-olah berhadapan dengan masyarakat. Itu catatan dari PBI. Terima kasih. Ya, tambahan sedikit dari kami LBH Jakarta. Tadi kami di awal memberikan pertanyaan reflektif soal sejauh mana reformasi ini akan dibawa gitu. Terlebih yang turun gunung dalam tim ini adalah para pegawai hukum tata negara, para jenderal-jenderal senior gitu ya. Sehingga kami berharap perubahannya tidak hanya soal hal-hal yang sifatnya simbolik semata, tapi perubahan yang berorientasi pada persoalan-persoalan yang secara empirik tadi kami paparkan, soal penyiksaan, soal akuntabilitas dalam proses penegakan hukum dan berbagai kerja-kerja kepolisian lainnya yang bagi kami hingga saat ini tidak dilandasi pada mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memadai. Kemudian kami juga menyoroti banyak hal terkait dengan watak, budaya, dan hal-hal lain yang sifatnya kultural yang kemudian melahirkan problem kekerasan baik dalam kerja-kerja kepolisian maupun bahkan dalam relasi internal gitu ya. Pola pendidikan yang mengedepankan kekerasan, keandalan fisik dan lain sebagainya, padahal kerja-kerja Polri di masa ini membutuhkan kerja-kerja dan kemampuan-kemampuan yang sifatnya kognitif. Dan kemudian kami juga menegaskan tadi soal proses reformasi ini mungkin agak sulit karena ketentuan hukum acara yang baru akan segera berlaku sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut, perlu ada evaluasi lebih jauh untuk kemudian melihat apakah KUHP yang akan diberlakukan nanti sejalan dengan semangat reformasi Polri. Mungkin itu. Saya dari Forum Masyarakat Indonesia Emas. Di sana ada 84 ormas yang bergabung sehingga kami juga mendengar suara-suara masyarakat dan kami mendukung penuh bahwa ada dan dibentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memang membenahi secara struktural maupun nanti fungsi dan sebagainya dari Polri ke depan. Karena memang tantangan ke depan adalah tantangan yang maha dahsyat dengan perubahan iklim, dengan perubahan geopolitik dan sebagainya, usaha bisnis dan sebagainya. Ini memerlukan penanganan yang baik. Dan kami mengusulkan tadi agar masyarakat ikut bersama-sama dengan Polri menjaga negara ini. Ya, bagaimana nanti perwujudannya kita serahkan kepada tim Komisi Percepatan